Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi hari ini kita sudah sama-sama tadi mendengarkan sholawat karena di sini sudah ada, Masya Allah, Abi, apa kabar? Sehat, Masya Allah. Terima kasih sudah datang ke Islam Itu Indah ya. Alhamdulillah, Masya terima kasih. Allah. Jemaah, bicara soal anak nih, pasti kita pengen banget kan punya anak yang bertakwa, anak yang membanggakan kepada. Ini adalah tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah anak-anak yang mengangkat derajat orang tua. Masya Allah. Baik, guru-guru boleh duduk dulu. Silahkan, Bunda. Silahkan, Abi. Masya Allah. Yang aku pengen nanya nih sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, bener nggak sih katanya anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya? Yang dimaksud mengangkat derajat orang tua itu maksudnya gimana sih? Apakah jadi kelihatannya, wah kalau anaknya sukses, orang tuanya juga jadi kelihatan, wah berhasil ngedidiknya? Atau ada hal-hal yang lain gitu? Nah ini mohon penjelasannya guru nih. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Abi guruku Habib Muhammad, Bunda Tuti, Abi Haddad, Masya Allah Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap hari berharap, berdoa serta berikhtiar untuk memiliki keturunan yang mengangkat derajat orang tuanya, baik mengangkat derajatnya di akhirah ataupun mengangkat derajat orang tuanya di dunia. Karena itulah harapan semua orang tua yang ada di atas muka buminya Allah ini, mereka yang beriman bahwa anak itu adalah sebuah investasi akhirat yang luar biasa. Jadi digarisbawahi, yang sebenar-benarnya investasi adalah anak itu investasi akhirat. Jangan sampai kita orientasinya selalu dunia. Nanti kalau ku sekolahkan kau supaya kalau gajimu besar kau bisa kasih ke aku. Nanti ku sekolahkan kau, kalau gajimu besar kau bagi ke bapakmu, kau bagi ke ibumu. Itu investasi dunia. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yang lebih utama, yaitu investasi akhirat yang mengangkat derajat orang tuanya, bukan hanya di dunia, tapi juga akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Salah satunya adalah dengan menjadi seorang penuntut ilmu. Maka orang tua yang berpikir, orang tua yang senantiasa mau anaknya menjadi sebuah kebaikan, tentu saja mereka tidak mau melepaskan anaknya dari ilmu. Karena Imam Asy-Syafi'i mengingatkan bahwasanya siapa yang tidak cinta dengan ilmu, man la yuhibbal ilm la khaira fi. Siapa yang tidak cinta dengan ilmu agama, tidak ada kebaikannya. Jadi kalaupun dia kerja terus tapi tidak pernah diajak sekolah, tidak pernah diajarin sholat, tidak pernah diajarin zakat, maka sama saja tidak ada kebaikannya. Bukan mengangkat derajat namanya itu, mengeksploitasi anak. Kalau anak itu disuruh bekerja tanpa diajari ilmu. Subhanallah. Karena ilmu itu asupan terbaik untuk ruh manusia. Maka untuk mengangkat derajat orang tua di dunia ataupun di akhirat, maka yang mesti dimiliki seorang anak adalah ilmu. Karena ilmu itu dipenuhi dengan kebaikan. Misbahul qulub, dia adalah sebuah cahaya bagi hati seseorang. Seorang anak yang berniat menuntut ilmu untuk memperbaiki dirinya atau memperbaiki keluarganya yang belum baik, maka itu lebih baik baginya dibandingkan ibadah 1 tahun full tanpa menuntut ilmu. Maka dia mestinya menuntut ilmu. Yang kedua, betulkah seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya? Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya seorang mukmin yang beriman dan beramal soleh, maka mereka bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya meskipun orang tuanya amal perbuatannya itu lebih sedikit dibandingkan anaknya. Begitu pula sebaliknya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Jannatu Aden, surga Aden diperuntukkan bagi siapa?
jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, berarti orang tuanya dimasukkan ke dalam sana, daripada pasangan mereka, wa ikhwanihim, daripada saudara-saudara mereka, berkumpul keluarga di jannatu aden, di surga Aden. Biasanya orang bilang surga Eden gitu ya. Surga Aden kalau bahasa Al-Qur'annya, maka tempat berkumpulnya. Lalu ditanyakan, apakah bisa sederajat nanti di surga? Kalau anaknya lebih soleh daripada bapaknya, atau bapaknya lebih soleh pada anaknya, bisa sederajat? Berbeda daripada hukum Allah dengan hukum manusia di dunia ini. Kalau di dunia kita masuk ke hotel ataupun naik pesawat, kita di first class, orang tua kita di economy class. Lalu kita minta sama awak kabin, saya pengen dong sama orang tuaku. Maka awak kabin akan mengatakan, silakan bapak pindah ke economy class. Tapi kalau di surga, ada anak surganya lebih tinggi daripada orang tuanya. Lalu dia minta sama Allah, ya Allah, saya pengen sama orang tuaku. Maka orang tuanya yang diangkat ke surga yang tinggi. Allah Ta'ala. Masya Allah. Habib, Siap, izin bertanya Masya nih. Allah. Nih kita sekarang memposisikan diri sebagai anak dulu deh. Apa aja sih misalnya selain menuntut ilmu gitu ya, yang bisa dilakukan oleh seorang anak supaya bisa mengangkat derajat orang tuanya? Aku pernah dengar katanya kalau misalnya kita membaca istighfar aja itu katanya bisa mengangkat derajat orang tua. Maksudnya gimana tuh, Bib? Nah, ini mohon penjelasannya, Habib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Kalau ditanyakan seorang anak bisa atau tidak mengangkat derajat orang tuanya, sangat bisa. Diceritakan dalam satu kitab, ada seorang alim bermimpi, seorang ulama besar ini bermimpi. Ketika dia bermimpi, ngelihat ada diperlihatkan orang alim ini di alam barzakh. Ketika diperlihatkan, kan kalau Jumat itu suka baca istighfar, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu kan semua pahalanya dapat, baik buat orang yang di dunia ataupun buat yang di akhirat. Jadi pada saat itu semua dapat. Jadi ada yang namanya hadiah di akhirat itu alam barzakh, ada paket umum, ada paket khusus. Kalau yang buat hari Jumat itu namanya paket umum. Jadi ketika dapat doa itu, pahala dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlul barzakh, mereka saling mengambil, ada yang berebutan untuk mengambilkan paket tersebut. Ada satu orang, dia diem, nggak ngambil paket tersebut. Seorang alim ini bertanya, wahai fulan, kenapa kau tidak mengikut ngambil paket yang ada itu? Kata dia, aku sudah tidak membutuhkan paket yang umum. Kenapa? Aku dapat paket khusus. Kok bisa? Oh, ternyata ditanya sama orang alim itu, kenapa? Aku punya anak, setiap hari mulutnya tidak pernah bosan membacakan dzikir istighfar untuk diriku. Subhanallah. Ini orang alim, fantabaha minan naum, dia terbangun dari tidur, dia kurang percaya karena disebutkan alamat rumahnya di pasar ini. Dicari sama orang alim itu, dia mau cari tuh, bener nggak tuh anak selalu mulutnya basah istighfar kepada orang tuanya. Kemudian dicari, ada orang lagi dagang kurma, mulutnya terus baca. Ditanya, wahai fulan, apakah ayahmu namanya ini? Betul. Maka terbuktilah sama orang alim tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah seorang yang meninggal mengatakan, dari mana aku mendapat hadiah yang besar ini? Dari mana aku mendapatkan nikmat alam barzakh, nikmat akhirat yang begitu besar ini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil itu semua untukku. Dia bertanya lagi, kok bisa ya Rabb? Bisa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab bistighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anakmu terhadap. Masya Allah. Bib, terima kasih ya penjelasannya. Masya Allah. Aku mau ke Bunda Tuti nih. Baik. Bunda, Iya, Kak, izin. Bunda. Berarti seorang anak yang bekerja membantu orang tuanya juga bisa dikatakan bisa mengangkat derajat orang tuanya, benar nggak sih? Terus ada satu pertanyaan lagi. Nah, katanya
anak itu, seorang anak bisa mengangkat derajat orang tuanya bahkan sebelum anak itu lahir ke dunia. Nah, Masya Allah. ini Masya Allah, aku masih belum paham, makanya aku tanyain sama Bunda. Baik, terima kasih. Mohon izin Habib, mohon izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Subhanallah, di pagi yang cerah ini kita sudah diberikan pencerahan oleh Habib Muhammad, oleh Ustadz Syam. Subhanallah, kita semua ini adalah anak. Tidak ada satupun anak yang ingin menjatuhkan derajat orang tua. Justru kita sebagai anak semuanya berkeinginan, bercita-cita ingin mengangkat derajat orang tua, ingin membahagiakan kedua orang tua. Tapi bagaimana caranya? Ada anak yang bekerja seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian itu bagaimana kalau anak masih kecil sudah bekerja? Boleh atau tidak? Boleh-boleh saja kalau memang keadaan orang tua perlu dibantu. Dan memang tidak ada jalan lain. Itu dalam keadaan darurat. Tetapi jangan sampai mengeksploitasi anak. Anak itu kan tugasnya belajar. Betul. Tetapi kalau ada kesempatan daripada bermain, nah jualan dengan santunnya, Masya Allah. Justru memang anak itu anak yang soleh. Anak yang selalu mendoakan orang tua, di samping memperbanyak istighfar untuk orang tua, mendoakan orang tua juga. Nah, anak itu kalau ingin menjadi anak yang soleh, memang tidak seperti kita membalikkan kedua telapak tangan. Tidak ada yang instan, tidak ada yang instan, tidak ada yang simsalabim. Semua butuh proses. Sejak kita mencari calon pasangan kita, kemudian prosesnya kita dalam melakukan punten ya, hubungan suami istri, kita dengan doa. Semuanya kalau kita dengan doa, insya Allah anak yang dikandung itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena doa itu akan menjadikan anak kita ini menjadi anak yang soleh, dan kita sebagai orang tua juga mengharap kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Bagaimana anak ini dalam kandungan bisa mengangkat derajat orang tua? Nah, anak yang di dalam kandungan itu merupakan investasi, merupakan anugerah. Lalu bagaimana kita ingin mengangkat derajat kedua orang tua kita? Kita sebagai anak harus berusaha menjadi anak yang baik, bukan menjadi anak yang tidak baik. Dengan cara apa? Orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala daya upaya menyekolahkan, menjadikan kita dapat ilmu. Ada yang di pondok pesantren, ada yang belajar tahfidz Quran, ada yang betul-betul di rumah memang tidak mau belajar kemana-mana. Orang tua berusaha homeschooling. Untuk apa? Karena anak kelak akan menjadi orang yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan anaknya tidak menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan sekarang kita sedang bersama bintang tamu kita, Abi, Masya Allah. Aku sebenarnya masih pengen nanya-nanya nih, karena idola aku dari kecil sampai sekarang nih. Aku nonton dulu cuma di TV, sekarang bisa ketemu, Masya Allah. Kalau Abi anaknya ada berapa nih? Izin nanya aku. 3 ya? Masya Allah. Nah, makanya jamaah juga pasti yang ada di rumah nggak sabar kan? Nanti kita akan saksikan penampilan dari Abi Haddad Alwi setelah yang satu ini. Tetap di Islami Tindak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.